Halo, selamat siang Pak Anwar. Halo, siang Kakak Todi, mohon maaf, ada apa ya? Jadi gini Pak Anwar, tadi saya barusan dapat laporan dari mahasiswa. Katanya Pak Anwar ini sudah 2 pertemuan awal belum masuk. Terus juga mereka belum dapat bahan ajar, RPS, dan juga bahan-bahan perkuliahan. Nah, Pak Anwar ini kan dosen baru, masih CPNS. Kok Pak Anwar nggak rajin sih? Kok nggak masuk? Ada masalah apa ya Pak Anwar? Oh iya, ini Pak, mohon maaf sebelumnya. Saya sekarang ada di luar kota, sedang menjenguk orang tua saya yang sedang sakit Pak. Jadi belum bisa masuk Pak. Dan untuk bahan ajar memang belum saya cetak semua, karena bahan ajarnya lumayan banyak Pak. Insya Allah minggu depan pas saya pulang. Oh, jadi begitu. Jadi Pak Anwar, sekarang ini di Unila kan sudah semuanya serba digital. Kita ini punya V-Class Pak Anwar. Jadi walaupun Pak Anwar di luar kota, Pak Anwar bisa ngasih tugas, ngasih bahan ajar, ngasih materi ke mahasiswa melalui V-Class. Jadi dimanapun Pak Anwar dan kapanpun masih bisa melaksanakan perkuliahan. Dan juga Pak Anwar nggak perlu nyetak bahan ajar. Sekarang kan semuanya serba digital. Oh begitu Pak, ya mohon maaf Pak, karena saya kan memang dosen baru, jadi belum terlalu paham Pak terkait adanya virtual class. Kira-kira untuk aktivasi akun virtual class harus kemana ya Pak? Jadi sekarang gini aja, Pak Anwar pergi ke admin prodi buat ngurus akun V-Class. Setelah itu minta bantuan untuk gimana cara menggunakan V-Class. Nanti ya silakan hubungin dengan telepon atau dengan apapun. Oh iya Pak, menghubungi admin prodi ya Pak ya? Baik, insya Allah habis ini saya coba hubungin admin prodinya Pak ya. Baik Pak, terima kasih. Assalamualaikum. Nah, percakapan di atas merupakan contoh literasi digital bagi seorang dosen ASN. Jadi, seorang dosen ASN harus cakap menggunakan teknologi terkini untuk mempercepat kinerja dosen. Dosen harus pandai memanfaatkan kecanggihan teknologi digital untuk mengajar, meneliti, maupun melaksanakan pengabdian. Pandai memanfaatkan teknologi digital saja tidak cukup. Secara umum, ada 4 pilar literasi digital yang bisa memandu ASN melaksanakan tugasnya. Pertama, adalah etika bermedia digital, yaitu kita sebagai ASN harus bisa menggunakan media digital secara bijak dan penuh integritas. Banyak konten negatif, spam, dan scam yang harus bisa dihindari bahkan dilawan. Jangan sampai ikut terjebak berita-berita hoax, apalagi menyebarkannya di grup keluarga. Kedua adalah budaya bermedia digital. Jadi ketika berselancar di dunia maya, secara otomatis kita akan menjadi warga negara dunia maya. Tidak ada batas negara di dunia maya. Orang bilang dunia maya adalah tempat di mana kita bebas berekspresi dan berkomentar. Sehingga kita perlu membatasi diri kita dengan budaya dan nilai yang dimiliki Indonesia, yaitu berpegang teguh pada nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Misalnya, ketika melihat postingan tentang ritual ibadah agama lain yang berbeda dengan kita, alangkah baiknya untuk kita tidak ikut berkomentar, apalagi sampai mengkritisi kepercayaan orang lain yang berkelainan dengan kita. 3. Adalah aman bermedia digital. Banyak hacker dan kejahatan cyber di dunia maya yang bisa meretas dan mencuri data kita. Jadi, pastikan kita tidak mengklik situs-situs yang mencurigakan. Senantiasa mengubah password akun secara berkala. Dan yang terpenting, tidak menyebarkan informasi pribadi dan sensitif di dunia maya. Keempat adalah cakap bermedia digital. Jadi, sebagai seorang ASN, kita harus pandai menggunakan media digital, baik laptop maupun handphone, untuk membantu menyelesaikan tugas kita. Seperti di awal video tadi, media digital bisa membantu mempermudah pekerjaan seorang dosen. Misalnya, menggunakan virtual class atau learning management system untuk mengelola kelas secara virtual. Lalu bisa juga menggunakan aplikasi manajemen referensi seperti Mendeley untuk mempermudah mengelola referensi karya tulis ilmiah kita. Setelah itu, dosen juga bisa memanfaatkan seperti Canva untuk membuat presentasi yang menarik. Dan terakhir, dosen harus bisa menggunakan media sosial seperti Instagram, YouTube, TikTok, maupun Facebook untuk berbagi materi dengan mahasiswanya. Literasi digital penting bagi ASN dalam menjalankan kedudukan dan perannya sebagai seorang ASN.
Sebagai seorang ASN, peran kita adalah sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayanan publik, dan perekat pemersatu bangsa. ASN menjadi garda terdepan dalam memajukan bangsa ini, karena ASN juga mendapatkan gaji dan fasilitas lain dari negara yang juga merupakan hak dari ASN. Semua peran hak dan kewajiban seorang ASN dapat dipelajari di Naskah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Dalam hal penempatan posisi strategis di organisasi pemerintahan, seorang ASN harus mengutamakan konsep merit, yaitu menempatkan seorang terbaik di posisinya atau the right man on the right place. Misalnya, ketika pemilihan rektor kampus negeri, sudah selayaknya yang menjadi rektor di kampus tersebut adalah putra-putri terbaik di kampusnya. Tidak ada pertimbangan ras, suku, agama, dan kepentingan politik praktis. Yang ada hanyalah pertimbangan prestasi dan kompetensi. Begitupun dalam kegiatan demokrasi kita sehari-hari. Sebaiknya ketika memilih pemimpin baik wali kota, gubernur, presiden, dan DPS harus didasarkan pada prestasi dan kompetensi. Jika semua ASN bahkan semua warga negara menerapkan merit system, maka Indonesia dipastikan akan mengalami kemajuan yang pesat. Ya, itulah tadi kedudukan dan peran ASN dalam NKRI. Terima kasih dan sampai jumpa.